Oke, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya mau membahas tentang saham Pegas. Yang mana saham Pegas ini kalau kita ketahui, saham Pegas adalah salah satu saham dari BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Oke, sebelum masuk ke teknikal Pegas, saya akan sedikit membahas tentang IHSG dulu ya, karena IHSG ini sangat berpengaruh terhadap naik turunnya saham yang market cap-nya itu lumayan besar. Dan Pegas ini kalau kita lihat market cap-nya itu lumayan besar, di atas 25 triliun ya, 25,2. Ini termasuk market cap yang lumayan besar. Jadi sangat berpengaruh terhadap naik turunnya IHSG. Kalau kita lihat dari perdagangan tanggal 26 Juli, IHSG itu closing di 6.106 rupiah. Dan kalau kita lihat garis biru ini adalah EMA 50, itu sudah menjadi support ya. Sudah menjadi support, itu berada di 6.030. Nah, kalau kita lihat dari resisten, kemungkinan IHSG ini masih berpeluang untuk naik, bisa mencapai posisi di 6.200 target berikutnya, kemudian bisa sampai di 6.300. Kalau kita lihat garis MACD ini masih cross, garis birunya naik ke atas, cross garis merah. Nah, ini menandakan masih ada kemungkinan IHSG berpeluang untuk masih naik ya. Dan kalau kita lihat RSI nya juga masih belum jenuh ya, belum jenuh beli ya, jadi masih ada kemungkinan dalam waktu dekat naik. Cuma kalau kita lihat stokastiknya ini masih sudah berada di posisi atas, jadi kemungkinan akan turun sedikit kemudian akan naik lagi seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikal saham Pegas. Pada penutupan tanggal 26 Juli, saham Pegas itu berada di posisi closing 1040. Dan kalau kita lihat Pegas ini masih terhalang oleh EMA 50 ya sebagai resistennya, kemudian EMA 150 sebagai resisten terkuatnya di 1195. Jadi kita masih menunggu perkembangan dari saham Pegas ini. Apabila Pegas bisa menembus resistennya EMA 50 dan EMA 150, kemudian EMA 50 cross EMA 150 dari bawah ke atas, itu siap-siap saham Pegas akan melambung tinggi ya. Tapi perlu kita cermati juga, Pegas ini ada support ya. Kalau kita lihat dari supportnya itu bisa ada kemungkinan turun di 975, kemudian di support berikutnya itu bisa turun di 900. Jadi perlu kita awasi. Kalau Pegas melanjutkan penurunannya itu bisa sampai di 975 sampai 900. Jadi kita menunggu saja, kita tunggu di harga supportnya. Tapi kalau Pegas menunjukkan ada kenaikan, dia tembus garis EMA 50, nah itu kita bisa mulai ada kemungkinan saham Pegas itu akan naik ya. Kalau dari MACD kita lihat cross garis biru ke atas, ini menunjukkan kenaikan. Dari RSI nya juga belum terlalu jenuh orang untuk membeli, belum terlalu jenuh beli. Tapi kalau kita lihat dari stokastiknya ini sudah mulai di atas ya, kemungkinan dalam waktu dekat dia akan turun dulu, kemudian melanjutkan kenaikannya. Kalau saya tarik garis, mudah-mudahan
prediksi saya tidak salah, kalau memang dia posisinya akan naik, dia mungkin akan seperti ini, akan tunggu, mungkin akan turun dia sejenak, kemudian akan melanjutkan kenaikan lagi. Nah, kita tinggal lihat saja, polanya belum terbaca jelas di sini. Kalau kita lihat dari grafik bulanan, ini adalah supportnya di 605, kemudian ini adalah di 900. Jadi ada kemungkinan Pegas ini bisa turun di 900 atau di 605 supportnya. Jadi tetap kita pantau, dan Pegas ini karena belum berhasil tembus resisten, perlu hati-hati ya, dan perlu kita pantau. Secara fundamental Pegas itu kalau kita lihat ya, BBV-nya itu di 0,57 kali, dan ini boleh dikatakan adalah under value ya, under value sekali, sangat murah, dan harga normalnya itu bisa sampai di 1816. Jadi kalau mau mulai akumulasi saham Pegas dari sekarang itu juga dipersilakan, karena saham Pegas pada penutupan tanggal 26 Juli itu di 1040 ya, itu sudah ada value sebenarnya. Tapi kalau mau nunggu sampai di angka 900 di support terdekatnya itu juga silakan, karena ada kemungkinan juga bisa turun lebih jauh di 605 ya. Jadi tinggal kita lihat saja perkembangannya. Tapi kalau untuk jangka panjang Pegas itu saham yang under value sekali ya, bisa mulai diakumulasi dari sekarang. Kalau kita lihat DR-nya, ini memang terjadi kenaikan year on year 2020 quarter 1 dengan 2021 memang ada kenaikan di hutang. Kemudian dari net profit kalau kita lihat year on year 2020 dengan 2021 kuartal pertama itu net profitnya bertambah kalau kita bandingkan dari tahun 2020, dan harganya bisa menyentuh di 1816. Sekarang posisi di 1040. Jadi saham Pegas ini masih lumayan murah, kita bilang masih lumayan murah, dan untuk jangka panjang saham ini bagus untuk dikoleksi. Jadi kita tinggal menunggu saja laporan keuangan dari Pegas di kuartal kedua. Apabila nanti ada laporan keuangan di kuartal kedua ini menunjukkan positif, itu ada kemungkinan saham Pegas akan terdongkrak naik. Sambil kita menunggu laporan keuangan, jadi sambil kita lihat ya. Kemudian dari transaksi asing tanggal 26 Juli kalau kita lihat asing melakukan penjualan, lebih banyak melakukan penjualan, lebih banyak melepas. Kemungkinan itu disebabkan mungkin dia take profit, asing melakukan take profit, karena kalau kita lihat Pegas ini sudah menyentuh di garis resistennya 550. Jadi kemungkinan dalam waktu beberapa hari ke depan ini asing melakukan take profit penjualan, kemungkinan akan ada penurunan beberapa hari ke depan untuk Pegas sebelum melanjutkan kenaikan ya. Kita berharap saja dengan kenaikan IHSG ini yang kemungkinan bisa mencapai di level 6.200 sampai 6.300 itu bisa mendongkrak harga saham Pegas, dan juga kita tunggu laporan keuangan Q2 Pegas, semoga memberikan imbas positif ya. Tentunya kita harapkan Pegas ini mendapatkan keuntungan ya, sehingga nanti bisa mendongkrak
gas sampai gas. Jadi bagi teman-teman yang mau mengakumulasi sampai gas, Pegas itu saat ini masih di harga yang cukup murah, under value. Tapi Pegas itu bisa jadi akan melakukan penurunan sampai ke harga 900. Jadi perlu hati-hati dan perlu kita cermati ya. Apabila Pegas bisa menembus garis resisten, Pegas akan naik, melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia melanjutkan posisi downtrendnya, dia akan bisa sampai ke 900. Kalau 900 lewat, dia bisa sampai ke 605. Oke. Jadi itu analisa dari saya. Nantikan konten saya berikutnya, dan apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar bawah ini agar nanti bisa saya balas. Dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.